Baik, jadi memang sudah dibuatkan sedemikian rupa ya. Jadi memang ini program ini kan program berkelanjutan ya, bertahap. Setelah dibuatkan Skybridge untuk kemudahan akses, lalu di tahap berikutnya, di tahap yang sekarang ini kita buatkan peron tinggi ini. Jadi peron tinggi dan perpanjangan peron. Jadi peron tinggi dan perpanjangan peron ini dimaksudkan dibuat untuk meningkatkan pelayanan penumpang juga, untuk memudahkan mobilitas ya. Karena dengan peron tinggi ini, tinggi antara peron dengan lantai kereta itu sudah lebih sejajar. Penumpang dengan mudah bisa mengakses sehingga keselamatan penumpang ya, jadi potensi-potensi bahaya akibat terjatuh karena perbedaan tinggi dan segala macam itu bisa kita eliminir. Selain itu juga dengan adanya perpanjangan peron, penumpang ini tidak perlu bergerak di dalam kereta untuk baru pindah peron ya, tetapi begitu keluar sudah dapat peron yang layak untuk penumpang turun atau masuk ke dalam kereta. Oke, peron mana saja nih Pak yang ditinggikan? Ya, jadi kalau bisa kita lihat ya, ada 3 tempat ya. Ini peron 1 dan 2, lalu sebelahnya peron 2 dan 3, sebelahnya peron 3 dan 4. Itu yang ditinggikan ya? Betul. Kemudian kayaknya ada yang baru nih juga. Apa itu? Dipanjangan bukan ini ya? Ya, tadi diperpanjang, tadi seperti tadi, karena jumlah kereta yang digunakan untuk kereta api kita sekarang, jumlahnya juga makin panjang ya. Jadi ini untuk mengakomodir panjang rangkaian kereta api juga, sehingga penumpang tidak perlu bergeser, tapi langsung keluar sudah dapat peron yang layak. Kemudian kemarin peron pembangunannya memakan waktu berapa lama ya Pak kira-kira? Kurang lebih 300 hari itu berarti sekitar 10 bulan ya. Oke, kalau hitung-hitungan. Ya. Nah, 9 sampai 10 bulan. Oke. Itu mengganggu mobilitas penumpang nggak Pak? Kami lakukan diatur sedemikian rupa ya, diberi pembatas sehingga penumpang itu tahu bahwa areanya tidak boleh diakses misalnya. Kami beri juga pengawas sehingga penumpang bisa diinformasikan terlebih dahulu bahwa di bagian tertentu ini sedang ada pekerjaan yang tidak bisa dilewati oleh penumpang. Nah, jadi mitigasinya juga sudah dipertimbangkan ya? Betul, jadi memang ini kan pekerjaannya cukup berisiko ya, karena lalu lalang kereta api juga ya, lalu lalang penumpang juga. Jadi memang kami sudah siapkan ada yang namanya train watcher. Train watcher ini adalah orang yang bertugas untuk memantau pergerakan kereta api. Jadi begitu kereta api ada yang mau masuk, train watcher ini mendapatkan informasi dari petugas pengatur perjalanan kereta api. Nah, lalu dari train watcher ini akan menyebarkan informasi tersebut kepada pekerja. Sehingga nanti pekerja bisa mengondisikan supaya pada saat kereta lewat, mereka pun tetap dalam kondisi yang aman. Begitu juga dengan penumpangnya. Jadi ada pengawasnya juga yang memberitahukan supaya mereka lebih berhati-hati jika ada kereta yang lewat. Jauh ini kondusif ya? Alhamdulillah, sampai pekerjaan ini selesai, ya ini semuanya bisa berjalan lancar, hampir tanpa gangguan. Stasiun kita tetap kelihatan bersih ya. Kan sayang nih, udah dibuat baru, bagus, tapi kondisinya berantakan misalnya ya. Tolong dijaga ya, karena pelayanan ke penumpang itu yang utama ya. Terima kasih ya. Gendis, mau dinas apa ini? Ini mau dinas siang Pak, naik Gajah Wong ke Kroya. Naik Gajah Wong ke Kroya. Dinas sore, dinas siang. Iya. Oke, dinas siang. Banyak penumpang di Kroya? Banyak penumpangnya ramai Pak, karena kan persimpangan Jawa Tengah. Iya. Tolong titip ya pelayanannya yang baik, karena jumlah penumpang juga lagi banyak. Ya. Beri kesan yang baik ke penumpang seperti tagline kita, ya semakin melayani. Ya, karena penumpang adalah prioritas kami ya Pak ya. Nah itu, silakan Mbak Gendis ya, dilanjut ya. Hati-hati di jalan. Dari sekian banyak tadi manfaat yang didapatkan penumpang nih dari peninggalan peron, kira-kira mana yang paling signifikan? Tentu saja pelayanan mobilisasinya ya, pelayanan mobilisasinya bahwa penumpang lebih mudah sekarang untuk melakukan perpindahan ya, tempat dari stasiun menuju kereta atau dari kereta menuju stasiun ke pintu keluar. Jadi lebih mudah. Nah, karena lebih mudah, tentu saja keselamatannya juga lebih terjamin. Oke. Nah, jenis peron ini kira-kira sudah diintegrasikan belum Pak dengan jenis kereta yang lebih baru atau rangkaian lain yang lebih modern? Ya, jadi begini.
Di perkeretaapian itu ada standarnya. Oke. Ada standar yang namanya batas ruang bebas. Oke. Ya, jadi peron maupun kereta-kereta yang ada di Indonesia itu sudah diatur di dalam batas ruang bebas. Sehingga walaupun kereta baru, ukurannya, dimensinya itu tetap harus mengacu kepada batas ruang bebasnya. Sehingga tidak akan berpengaruh terhadap kereta manapun. Oke, kemudian gimana sih Pak untuk kesiapan fasilitas penunjang lainnya, misalnya guiding block, rem, atau aksesibilitas bagi disabilitas gitu? Ya, jadi peron ini juga dilengkapi dengan guiding block ya, seperti yang kita lihat. Oke. Ini untuk teman-teman yang tunanetra ya. Jadi ini bisa tetap mengikuti jalur sampai ke tempat tunggu atau ke tempat pintu keluar ya. Selain itu juga, kami juga melakukan beberapa hal. Misalnya ada posisi jalan turunan untuk disabilitas teman-teman yang memiliki keterbatasan di pergerakan. Selain itu juga untuk lebih meningkatkan pelayanan, seturut dengan pembangunan peron ini kami juga bangun di sebelah di ujung sana ada pintu barat, Oke. sehingga penumpang bisa dipecah. Yang ingin lewat pintu timur bisa langsung. Sementara untuk pengguna yang ingin menggunakan ojek online ya, atau hanya sekadar drop off atau datang untuk dijemput gitu ya, itu bisa lewat pintu barat. Oke. Ya, jadi sehingga pergerakan penumpang itu sekarang bisa lebih fluid ya, lebih lancar ya, bisa ke timur, bisa ke barat. Oke. Kira-kira dengan pembangunan ini dampak jangka panjangnya apa nih Pak untuk pelayanan KAI ini? Ya, yang jelas ini memang untuk peningkatan pelayanan ya. Harapannya jika nanti pun jumlah penumpangnya meningkat, Daop 5 khususnya di stasiun Purwokerto ini sudah lebih siap dalam pelayanan. Andai pun nanti ada hal-hal yang perlu disempurnakan, ini tentu tidak akan butuh biaya besar lagi, tapi tinggal perbaikan kecil-kecil untuk menuju pelayanan yang lebih baik. Oke. Kira-kira ada nggak Pak rencana peningkatan fasilitas lanjutan nih? Tadi kan sudah ada guiding block, mungkin ada rencana lainnya? Ya, kami rencanakan memang nanti di pintu barat ya, karena Oke. tadi kalau kita lihat parkiran di timur itu kan sudah sangat padat ya, kadang-kadang Oke. di jam-jam tertentu agak crowded, pengganggu sampai ke Jalan Kober kadang-kadang. Oke. Ya, jadi ke depan kami akan upayakan kembangkan di pintu barat, terutama untuk integrasi antar moda. Jadi ini sudah ada pembicaraan juga dengan Pemda Banyumas terkait dengan integrasi antara KA Kereta Api dengan Trans Banyumas. Ya, jadi nanti ke depan kami akan melakukan integrasi, pembicaraannya sedang terus dilakukan. Mudah-mudahan. Menarik sih Pak, integrasinya untuk pelayanan yang bagaimana nih? Ya, sementara ini sama seperti yang ada di kota-kota lain tentu ya. Bahwa ada kemudahan buat penumpang kereta api yang ingin melanjutkan menggunakan Trans Banyumas, itu nggak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan layanan Trans Banyumas, tetapi di lingkungan sekitar stasiun itu juga sudah bisa mendapatkan layanan Trans Banyumas. Berarti nanti akan ada pembangunan seperti halte gitu ya di sekitar tadi? Iya, jangka panjangnya yang akan dibicarakan dengan Pemda seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, Nah. apa komitmen Daop 5 untuk meningkatkan layanan ke masyarakat nih? Ya, jadi memang kami sadar betul ya bahwa pelayanan itu batasnya langit ya. Ya, tentu saja kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama terhadap para penumpang kereta api, sehingga penumpang kereta api mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak.